Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal KSN lagi. Kita mulai dari nomor 28 ya. Jadi di sini ada sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan tangan sial konstan sebesar 0,62 meter per second kuadrat sepanjang lintasan lingkaran datar jari-jarinya 40 meter. Koefisien gesekan statisnya itu adalah 0,2 dan jika mobil mulai bergerak dari keadaan diam, oke berarti nanti kita akan mengetahui dari sini tuh kecepatan awalnya adalah 0. V0-nya adalah 0. Maka jarak maksimum yang dapat ditempuh mobil untuk melaju tanpa tergelincir. Oke, di sini ada poin penting yang menarik teman-teman, yaitu jarak yang bisa ditempuh oleh mobil tanpa tergelincir. Kita harus mengerti dulu apa itu tanpa tergelincir ya. Jadi kalau misalnya ini ada jalan, terus ini ada roda, udah pasti kan roda tuh sebetulnya dia akan bergerak melingkar kan. Dia akan gerak ke sini misalnya kayak gitu. Nah, kalau bendanya gerak ke sini berarti kan sebetulnya dia kecepatannya akan ke sini kan. Terus tapi nanti di bawah sini kecepatannya akan ke sebelah sini. Gitu. Ini kecepatan, ini omega. Kayak gitu kan. Ini kalau misalnya bolanya tuh dia bergerak rotasi itu kan bakalan kayak gini. Nah, tapi poinnya di sini adalah bagaimana kalau misalnya si benda itu tadi bergerak tapi tanpa tergelincir. Kalau tanpa tergelincir berarti kan dia tetap sebetulnya bergerak kan. Si bannya tuh dia tetap berotasi, tetap bergerak, tetapi kecepatan di titik kontak antara ban dengan jalan, antara ban dan jalan itu tuh akan sama dengan 0. Artinya bisa diasumsikan gitu ya, kalau di sini tuh kecepatannya sama dengan 0, maka ban dan jalan tuh dia tidak bergerak relatif terhadap satu sama lain. Tapi si bannya tetap berotasi gitu, tetap bergerak. Hanya saja pas di titik kontak ini si kecepatannya tuh bakalan sama dengan 0 gitu, dianggap dalam keadaan diam. Maka dari itu nanti kita bisa gunakan rumus hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan tadi ya antara ban dan jalan. Oke, tapi sebelumnya kita akan apa dulu ya namanya tuh, analisis dulu gitu ya, gimana sih pergerakan dari bendanya gitu. Mari kita buat dulu lingkarannya, kurang lebih mungkin kayak gini. Ini udah lingkaran bener deh. Ntar lo, mari kita buat ulang. Sorry guys. Di sini aja ya. Nih, oke, kayak gini misal. Nah, di sini kan ada mobil ya. Misalnya kita buat mobilnya tuh dia awalnya ada di sebelah sini. Ini adalah keadaan awal yang mana tadi kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per second ya. Karena dia mula-mula dalam keadaan diam. Terus misalnya mobil bergerak tuh ke sebelah sini. Dia tuh kan ada bergerak dengan percepatan tangan sial tertentu. Nah, percepatan tangan sial itu adalah percepatan yang membuat si bendanya tuh bergerak lurus sebetulnya. Jadi kenapa dia bisa gerak melingkar tuh karena ada bantuan dari percepatan sentripetal. Kayak gitu ya. Nah, terus di sini karena ada koefisien gesek antara roda mobil dan permukaan jalan, berarti kan nanti akan ada jarak maksimum gitu ya mobil untuk melaju tanpa tergelincir. Misalnya mobil nanti akan berhentinya tuh di poin sini, misal. Nah, berarti kan ini adalah jarak maksimumnya. Yang merah ini ya, ini misalnya adalah S-nya teman-teman, itu adalah jarak maksimum. Kita misalin kayak gitu. Terus lagi, lalu bagaimana nih percepatan yang berlaku di bendanya di mobil tadi? Pertama, seperti yang udah dibilangin tadi, udah pasti akan ada percepatan tangan sial yang arahnya tuh ngebuat si benda bergerak lurus gitu. Jadi enggak mengikuti si pergerakan atau si lintasan lingkarannya. Nah, kenapa bisa bergerak lingkaran? Ya itu tadi karena ada percepatan sentripetal yang arahnya tuh dia ke pusat lingkaran. Ini adalah percepatan sentripetal. Nah, kalau kita tarik garis lurus di sini, ini kan berarti vektornya ya, vektor percepatan yang merupakan berarti gabungan antara percepatan tangan sial dan percepatan sentripetal yang besarnya nanti bisa dicari, yaitu sebesar A. Kayak gitu ya, kurang lebih si apanya? Gambarannya
gitu. Nah, langkah pertama di sini yang akan kita lakukan sebenarnya kita akan tinjau dulu berdasarkan GLBB. Tinjau berdasarkan GLBB. Kenapa GLBB, gak GLB? Karena kan bendanya tuh tadi ada percepatan tangan sial ya, berarti bendanya tidak bergerak secara konstan. Kita akan gunain rumus Vt kuadrat. Kita warna hitam aja ya. Kita akan gunain rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang digunain berarti dia tanda plus ya, karena dia dipercepat. Berarti 2, percepatannya ingat percepatan tangan sial ya, dikalikan dengan S. Nah, Vt kuadrat atau kecepatan di posisi akhir nanti, V0-nya itu kan akan sama dengan 0 ya, sesuai dengan ini. Ditambah 2 dikali AT dikalikan dengan S. Maka nanti Vt kuadrat akan sama dengan 2ATS. Gitu. Ini kita tulis dulu permisalan sebagai pernyataan atau persamaan nomor 1. Nah, udah tinjau berdasarkan GLBB, kita akan cari resultan percepatan, teman-teman. Yang kedua, itu adalah resultan percepatan atau resultan percepatan itu adalah yang A tadi ya. Kalau kita gambarkan ulang gitu ya, kalau kita notice, itu kan gambarnya tuh kayak gini. Ini tuh adalah A, kemudian nanti ada AS, yang ini boleh, dan ini adalah AT. Kayak gitu. Kalau kita lihat, ini tuh kan sebetulnya kalau mau tahu A, kalau teman-teman masih ingat persamaan untuk vektor, itu kan kayak gini ya. Misalnya vektor resultan itu adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat gitu kan, ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Gitu kan, kalau masih teman-teman ingat. Nah, resultan di sini kan resultan percepatan, berarti A, kemudian vektor-vektor penyusunnya itu berarti kan AT kuadrat ditambah dengan AS kuadrat ditambah 2 kali AT dikali AS dikalikan dengan cos sudut antara AT dan AS adalah di sini yaitu 90 derajat, yang mana cos 90 itu hasilnya adalah 0 kan. Maka, nah, yang di dalam kurung ini hasilnya bakalan 0, jadi percepatan resultannya itu adalah akar AT kuadrat ditambah dengan AS kuadrat doang. Kayak gitu teman-teman. Atau biar sedikit rapih, kita kuadratin aja kedua ruasnya. Jadi ini bakal A kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah dengan AS kuadrat gitu. Kita tahu kalau misalnya AS itu tuh adalah rumusnya ya, selain AS doang gitu ya. AS itu punya rumus yaitu Vt kuadrat dibagi dengan R. Ini dikuadratin lagi karena ini adalah rumus AS ya. Nah, ini AS itu tuh rumusnya adalah Vt kuadrat dibagi R, sama aja kayak gitu. Terus kalau kita selesaiin, A kuadrat tuh berarti dia adalah AT kuadrat ditambah Vt pangkat 4 per R pangkat 4. R-nya pangkat 2 ya, R pangkat 2. Kayak gitu. Lalu bagaimana lagi? Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita tahu Vt kuadrat itu adalah 2ATS. Atau kalau tadi di persamaan sebelumnya kan dia digunainnya Vt pangkat 4 ya. Ini boleh banget nih kita kuadratin lagi. Biar memenuhi persamaan tadi. Berarti kan jadi Vt pangkat 4. Ini jadi 4AT kuadrat S kuadrat. Ya kan? Mari kita masukin ke sini. Jadi ini cukup gak ya kalau ke pinggir guys, biar gak terlalu panjang ke bawah gitu. Cukup kayaknya deh ya. Berarti kan jadi A kuadrat, Berarti kan jadi A kuadrat sama dengan AT kuadrat tambah Vt pangkat 4-nya itu adalah 4AT kuadrat S kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Sep, kayak gitu. Udah kayak gini, sebetulnya bisa disederhanain. Ini kan sama-sama punya T kuadrat ya. Nih, ini punya T kuadrat, ini punya T kuadrat. Boleh dikeluarin si AT kuadratnya. Jadi dikali 1 tambah 4S kuadrat dibagi R kuadrat. A kuadratnya boleh kita akarin biar si kuadratnya hilang. Jadi AT kuadrat dikalikan dengan 1 tambah 4S kuadrat per R kuadrat gitu.
Atau kalau AT-nya juga mau dikeluarin boleh, karena kan dia AT kuadrat ya, diakarin berarti kuadrat dan akarnya akan saling menghilangkan. Jadi A itu adalah AT dikali 1 tambah 4S kuadrat dibagi R kuadrat. Begitu teman-teman. Oke, yang ditanyain di sini adalah si S-nya atau jarak maksimumnya tadi. Sekarang langkah yang keempat baru kita bisa cari S-nya. Sorry. Ya, langkah yang keempat kita bisa cari si S-nya dengan meninjau gaya. Tinjau gaya-gayanya. Nah, kalau kita balik lagi ke gambar ya, sedikit balik lagi ke gambar. Ini kan kalau kita ditinjau berdasarkan percepatannya ya. Kalau misalnya kita anggap di sini adalah bendanya, dia tuh kan sebenarnya akan memiliki dua gaya. Pertama ada ya gaya yang ditimbulkan yang F sama dengan M kali A itu, dan ada juga gaya gesek yang arahnya pasti berlawanan. Gaya gesek atau FG. Kayak gitu. Dan berdasarkan hukum kedua Newton tadi, kalau sigma F itu akan sama dengan 0, berarti itu berlawanan kan? Jadi F dikurangi dengan si FG itu tuh akan sama dengan 0. Atau kita tulis dulu sigma F sama dengan 0 deh ya. Sigma F sama dengan 0, berarti ininya F dikurangi FG gitu, gaya gesek sama dengan 0, berarti F akan sama dengan si FG tadi. F di sini apa? Itu tuh adalah M dikali A, teman-teman. Berarti M dikali A, FG-nya tuh adalah mu dikalikan dengan gaya normal. Oke, gaya normalnya di sini mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya, kalau gaya normal tuh, kalau misalnya kita tinjau ini mobil, dilihatnya dari atas ya. Gaya berat tuh kan akan ada ke bawah dan gaya normal tuh berarti akan seberlawanan dengan si gaya beratnya. Nah, makanya nanti untuk gaya normal tuh akan sama dengan gaya berat yaitu M kali G. Jadi, mu di sini bisa ditulis M kali G. Jadi M kali A sama dengan M kali G kali N, di mana berarti M-nya boleh banget kita coret. Jadi A tuh akan sama dengan G dikalikan dengan N. Kayaknya ini gak akan cukup buat nulisnya deh guys. Oke, G dikali N gitu dulu ya. Selanjutnya, ini kita kasih sekat dulu. A-nya tadi kita udah dapat di sini. Kita tulis tadi misalnya ini persamaan 2 ya. Tadi udah dapat persamaan 1. A-nya itu adalah AT akar 1 tambah 4S kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan sorry guys. Maksudnya tadi kan itu tuh N tuh adalah MG tuh buat N kan. Berarti ini mu kali M kali G guys. Yang dicoret tuh adalah M, jadi yang tersisa tuh adalah mu kali G. Berarti ini adalah mu kali G. Nah, sebetulnya udah kayak gini, bisa kita langsung selesaiin guys. Bisa langsung kita kerjain aja biar kuadratnya hilang. Boleh kita akarnya hilang, boleh kita kuadratin. Ini bolak-balik ya. Tadi kita hilangin si kuadratnya. Hilangin kuadratnya diakarin. Oke, gak apa-apa. Berarti kan jadi AT kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah 4S kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan mu kuadrat G kuadrat. Berarti gitu. Oke, mari kita selesaikan. AT-nya itu tuh tadi adalah 0,62. Kita bisa kerjain, masukin ke sini nilainya. AT-nya adalah 0. Oh, sorry guys. AT-nya adalah 0,62 kuadrat dikali 1 tambah 4 S-nya yang ditanyain. R-nya tuh adalah berapa ya? Tadi berapa? Sorry. R-nya 40, mu 0,2. Oke. R-nya 40 kuadrat berarti sama dengan mu-nya adalah 0,2 dikuadratin. G-nya apakah ada keterangan pakai 10 atau 9,8? Sorry guys. Gak ada ya, berarti G-nya boleh kita pakai 10 aja biar ngitungnya gampang. Oke, kita satu-satu kerjain ya. 0,62 boleh dikuadratin dulu. 0,62 dikuadratin itu adalah 0,3844. Bisa mungkin ini jangan dulu diperkecil-perkecil gitu ya, atau
sederhanain nggak boleh dulu, bukan sederhanain, apa sih namanya itu, dibuletin nggak boleh. Jadi 0,3844 kita tulis semuanya. 4S kuadrat dibagi 40 kuadrat tuh berarti 1600 sama dengan 0,2 dikuadratin adalah 0,04 dikali 10 kuadrat adalah 100. Sip, kita kerjain satu-satu aja teman-teman. Ini berarti 0,3844 dikalikan dengan, ini bisa dicoret ya, 4 sama 16 itu berarti 4. Jadi 1 tambah S kuadrat per, sorry, warnanya mau hitam. Hehehe. Hapus dulu ya. Dikali dengan 1 tambah S kuadrat per 400 sama dengan 0,04 dikali 100 hasilnya adalah 4. Ini lebih gampang, kita samain dulu penyebutnya boleh deh ya, yang di dalam kurung. Jadi 0,3844 ini berarti jadi 400 per 400 ditambah S kuadrat per 400 sama dengan 4. Jadi 0,3844 dikaliin dengan 400 tambah S kuadrat dibagi 400 sama dengan 4. Kalau 0,3844 dibagi dengan 400 hasilnya adalah ini dulu sama ini ya. Ini tuh hasil penyelesaian ini dan ini tuh adalah 0,000961 sama dikali berarti 400 tambah S kuadrat sama dengan 4. Ini karena gak cukup guys, mungkin bisa di screenshot dulu atau kalian tulis dulu. Aku akan hapus dulu bagian yang sebelah kirinya ya, karena gak cukup nulisnya. Oke, boleh ya ditulis dulu, nanti di kembaliin aja kalau misalnya masih butuh. Aku hapus dulu agar ngitungnya leluasa. Oke, kita lanjutin ke sebelah sininya ya. Nah, si 0,000961 ini bisa pindah ruas ke sebelah kanan kan? Jadi 400 ditambah S kuadrat sama dengan 4 dibagi 0,000961. 4 dibagi 0,000961. Oke, ini hasilnya banyak sih, yaitu 4162,331 deh kita, atau 33,1 boleh deh. Nah, 400-nya pindahin, berarti 4162,331 kurangi 400, jadi S kuadrat sama dengan, dikurangi 400 ya, hasilnya adalah 3762,331. Ini kita akarin lagi karena kita pengen tahu S-nya doang. 3762,331 berarti S sama dengan, akar dari 3762 itu adalah 61,33784 gitu kan. Pengen ada satu angka di belakang koma, berarti S-nya itu bisa ditulis 61,3 meter. Begitu teman-teman. Ini adalah jawabannya. S-nya adalah 61,3 meter, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.